Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Wala hawla wala quwwata illa billah wa ta'allum ta'limun naf'ul intifa' wa tadhakkura wa tadhkira wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhihi wa qurbihi wa thabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ini kurang bener ramungi. Sing kene. Wes. Qala musannif rahimahullahu taala Syekh Nawawi Al-Bandani fi kitabih Syarah Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu taala ila an qala wa hukiya anna sibawaihin ru'ya ba'da mautihi fil manam faqila lahu ma fa'ala Allahu bik faqala khairun katsir faqila lahu biqauli faqila lahu bima qala biqauli inna ismallahi ta'ala a'raful ma'arif inna isma Allah ta'ala a'raful ma'arif wa huwa laysa bimushtaqin. Wahukian dan ceritakan anas Sibawaihin apa teman setuhune Imam Sibawai ru'ya iku den ngimpi akan sapa Imam Sibawai ba'da mautihi ing dalam sause wafate Imam Sibawai fil manami ing dalam mimpi. Fakhila mangko den ucapaken lahu kedua Imam Sibawai ma fa'alallahu bika ma iku apa fa'ala ma utawi apa fa'ala kang gawe sapa Allahu Gusti Allah bika kelawan sira. Faqala mangko ngucap sapa Imam Sibawai khairun katsirun kebagusan kang akeh. Faqila mangko den ucapaken lahu kedua Imam Sibawai bima kelawan apa qala kurang mengajar qala ngucap sapa Imam Sibawai bi qauli kelawan ucapan ingsun inna ismallahi ta'ala temen setuhune aran nama lafzul jalalah Allah Ta'ala iku a'raful ma'arif iku paling ma'rifati pira-pira isim ma'rifat wa walam hali utawi Allah iku laisa bimushtaqin lafat Allah iku laisa ora ana apa lafat Allah iku bimushtaqin iku mushtaq den pecahaken ya. Waruya lan den mimpi akan sapa Al-Khalil bin Ahmad Imam Khalil bin Ahmad ba'da mautihi dalam sause ninggali Imam Khalil bin Ahmad faqila maka den ucapaken lahu maring Imam Khalil bin Ahmad ma iku apa ma utai apa fa'ala kang iku gawe sapa Allahu Gusti Allah bika kelawan sira. Faqala mangko ngucap sapa Syekh Khalil bin Ahmad ghafara ngampuni sapa Allah li kedua ingsun biqauli kelawan ucapan ingsun fismihi ing dalam asmani Allah innahu taman setuhuni isim Allah iku ghairu mushtaqin iku ora mushtaq. Warahmanu lan utai lafat ar-rahman iku artine al-munaimu kang maringi nikmat bini amihi kelawan pira-pira kenikmatane Allah al-batinati kang batin kang jero. Ar-rahimu lan utawi lafat ar-rahim iku al-munaimu iku zat kang merehi maringi nikmat bini amihi kelawan pira-pira kenikmatan Allah al-zahirati kang zahir. Kaza kaya mungkinnya kala ngucap sapa ba'du sebagian ulama. Wa qala Abu Bakar bin Abdullah Al-Muzani wa qala ngucap sapa Imam Abu Bakar bin Abdullah Al-Muzani ar-Rahman utai lafat ar-Rahman iku al-munaimu iku zat kang merehi maringi nikmat bini amid dunya kelawan pira-pira kenikmatan dunya minal mali saking bondo wal ahli lan keluarga wal auladi lan anak wal waladi wal auladi lan pira-pira anak wal waladi lan anak. Warrahimi lan utai lafat ar-rahim iku al-munaimu iku zat kang maringi bini amid dini kelawan pira-pira kenikmatan agama minal ma'rifati nyatane saking kemarifatan wal imani lan iman wa syahadati lan syahadah penyaksian. Wa qala lan ngucap sapa Ja'far bin Muhammad As-Shadiq Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu taala anhu
Ar-Rahman utawi Ar-Rahman al-Muradi, Al-Rahim al-Muridi. Oh, langsung ini ya, inna berarti. Atau kana Ar-Rahman atau makna Ar-Rahman al-Muradi. Ar-Rahman utawi lafaz Ar-Rahman utawi Ar-Rahman utawi Allah Ar-Rahman utawi Allah Subhanahu wa taala zat kang maha welas asih al-muradina ing pira-pira wong kang den karepaken Allah. War-Rahimi lan utawi lafaz Ar-Rahim zat kang maha welas asih al-muridina ing pira-pira wong kang duwe karepan ing Allah. Wa qala ba'duhum wa qala ngucap sababadum sebagian ulama al-hikmah utawi hikmah dzikrul asma ing dalam menyebutaken pira-pira nama salasati kang telu. Annal mukhatabina ing temen setuhune pira-pira wong kang den khitabi fil Qur'an yang dalam Al-Qur'an biqaulihi ta'ala kelawan dawi Allah ta'ala tsumma awrasnal kitaba alladzina istafaina min ibadina. Semua orang namung kanuli-nuli ngewarisaken sapa kita alkitab ing kitab alladzina istafaina ing wong akeh istafaina kang milih sapa kita min ibadina saking pira-pira hambane kita salasati asnafin rupane telu pira-pira golongan kama qala ta'ala kama kedene barang kala kang ndhawuh sapa Allah taala durung nemu jan telu songo iku matan sing buka mau iki sarah summa orasna biyam faminhum kama qala ta'ala kama kedene kama ngucap sapa kama kedene barang kala kang sedau sapa ta'ala Allah taala faminhum mongko iku tetep saking alladzina istafaina iku zalimun utawi wong kang zalim bi nafsihi maring awake dhewe ne zalim ai bi adamil amali kelawan ora anane amal bil kitab kelawan kitab fahuwa lan mangko utawi zalim li nafsihi iku muqassirun iku wong kang sembrono. Wa minhum lan iku tetep saking auras alladzina istafaina min ibadina muqtasidun utawi wong kang tengah-tengah ai tegese amilun wong kang gawe atau wong kang amal bima kelawan barang fi ghalibil awqat ing dalem kaprai pira-pira waktu. Wa minhum lan iku tetep saking alladzina istafaina iku sabiqun utawi wong kang sabik iku wong kang dhisik atau wong kang ngarep bil khairati kelawan pira-pira kebagusan ai tegese ya dumu ngegabungaken sapa sabiqun bil khairat al amala ing amal bil kitabi kelawan kitab at-ta'lima ing ngajar wal irsadalan nuduhaken wal amalan ngamalaken bihi kelawan alkitab. Faka'annahu ta'ala maka kaya-kaya dene Allah Subhanahu wa taala qala iku dawuh sapa Allah taala ana utawi ingsun Allahu iku Allah lisabikina maring pira-pira wong kang lewat Ar-Rahmani kang moho atau iku Ar-Rahman iku kang moho ulas asih lil muqtasidina maring pira-pira wong kang tengah Ar-Rahim itu zat kang ulas asih lil zalimina maring pira-pira wong kang zalim. Wis ketemu turu wis wa aidan lan halim alih fallahu mongko ta Allah iku yu'ti iku maringi sapa Allah ala ta'aing pemberian. War-Rahmanu lan utawi lafaz Ar-Rahman iku al-mutajawizu iku kang nglewataken anzalatil auliya saking pira-pira kesalahan pira-pira wali. Ar-Rahimi lan utawi lafaz Ar-Rahim iku al-mutajawizu iku kang nglewataken anil khotoya saking pira-pira kesalahan. Nah, jadi lumayan banyak ya. Baru nerjemahin doang kan. Jadi ada beberapa intisari ya, yaitu yang pertama adalah melanjutkan pembahasan kemarin ketika Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala ingin menguraikan tentang lafzul jalalah. Kemudian kan bismillah dari lafaz bismillahirrahmanirrahim kan. Bismillah kemarin sudah dibahas dan sekarang sisanya ini. Kemudian beliau akan membahas mengenai arti atau makna dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Oke, untuk bagian yang pertama terlebih dahulu yaitu
sisa pembahasan dari uraian Syekh Nawawi Al-Bantani tentang lafzul jalalah, di mana beliau menyebutkan dua tokoh, yaitu Syekh Imam Al-Imam Sibawayh itu, kemudian Al-Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, di mana kedua ulama ini adalah ulama yang terkenal dalam lughah, Khalil bin Ahmad Al-Farahidi dan Imam Sibawayh. Imam Sibawayh yang menulis kitab Al-Ain, Mu'jamul Ain, dan itu adalah mu'jam atau kamus pertama yang disusun dalam bahasa Arab. Kamus Arab yang pertama kali disusun itu adalah kamus Al-Ain, Mu'jamul Ain, namanya Ain itu, dan tartibnya itu nggak sama seperti tartib kamus yang pada umumnya gitu. Ya, kalau kamus pada umumnya kan alif, a, ba, ta, saja, ha, ho, terus terakhir ya, kan gitu. Nah, kemudian sebagian kamus itu ada yang modelnya itu seperti Mu'jamul Ain, itu dimulai dari huruf halak, ain, ghain, ha, ho, a, ha, hamzah, ha, kan gitu. Kemudian dilanjutkan dengan huruf idgham dan seterusnya, itulah sesuai dengan makharijul huruf, sesuai dengan urutan makharijul huruf. Itu adalah kamus Mu'jamul Ain yang disusun oleh Imam Sibawayh, dan Imam Sibawayh ini yang paling katakanlah tokoh utama yang pertama kali menyusun nahwu gitu ya, menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Semuanya nama beliau itu sering disebut, terutama di kalangan nahwiyin. Begitu juga dengan Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, itu juga sama gitu. Jadi kedua tokoh ini adalah tokoh dalam ilmu bahasa, terutama nahwu yang paling terkenal ya, padahal ya tidak hanya nahwu saja sih. Walhasil dua tokoh ini, Imam Sibawayh dan Imam Khalil bin Ahmad, yang dimana kedua-duanya ini merupakan tokoh yang sentral di dalam ilmu bahasa, dimana kejadian yang terjadi pada kedua tokoh ini itu sama, dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mematikan, atau ketika Imam Sibawayh dan Khalil bin Ahmad ini meninggal, kemudian ada yang bermimpi bertemu dengan beliau berdua dan ditanya bagaimana keadaanmu, dan jawabannya ya sama, bahwa saya masuk surga ini karena hanya bilang bahwa lafzul jalalah itu adalah lafaz yang paling ma'rifat gitu tuh. Kemudian lafzul jalalah, lafaz Allah ini itu laisa mustaq, tidak dipecah, tidak terpecah dari kalimat apapun gitu itu. Ya, karena memang sebagian ulama mengatakan bahwa lafzul jalalah, lafaz Allah itu ada yang mengatakan itu merupakan mustaq atau istiqaq dari alihaya lahu ilahan gitu. Kemudian dengan proses sedemikian rupa kemudian menjadi Allah gitu. Nah, tapi menurut pandangan Imam Sibawayh, kemudian Imam Khalil bin Ahmad, siapa lagi itu? Imam Asy'ari, Abdul Hasan Al-Asy'ari. Nah, beliau bertiga karena mengucapkan bahwa lafzul jalalah itu adalah lafaz yang paling ma'rifat di antara kalimat-kalimat yang lain, ya kan? Makanya beliau itu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga, gitu ya. Nah, sehingga hal ini memberikan inspirasi bahwa amal yang sedikit, jangan sampai kita itu meremehkan amal yang sedikit. Ngopi jelong kasih. Jangan sampai kita itu meremehkan nikmat yang sedikit atau amal yang sedikit. Ya, makanya dalam hadis atau komituhian itulah, dalam hadis syu'abil iman itu kan, wa imatatul adza anit tariqi shadaqah. Cuma menyingkirkan kerikil atau sesuatu yang mengganggu di jalan, itu termasuk sedekah ke pinggirannya, di tengah jalan atau di jalan, biar orang yang lewat itu tidak terpleset, terjungkir dan lain sebagainya. Itu termasuk dalam kategori sedekah. Bahkan dalam riwayat yang lain itu wa imatatul adza anit tariqi minal iman, itu adalah bagian dari iman. Nah, sehingga
jangan sampai sesekali kita itu meremehkan amal apapun, meskipun amal itu sedikit. Bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengampuni kita lantaran amal yang sedikit ini, itu tuh. Meskipun dalam hal yang lain dia memiliki amal yang banyak, bersedekah, sholat jamaah, puasa, sholat sunat, sholat tahajud, banyak zikir, banyak sholawat, baca Quran dan segala macam. Meskipun banyak, kan belum tentu itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak, karena tadi bawaannya kita itu selalu merasa memiliki, gitu. Kita itu merasa memiliki, tapi ya hakikatnya enggak, gitu. Nah, sehingga contoh seperti Al-Khalil bin Ahmad, kemudian Imam Sibawayh, kemudian Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, kemudian juga Imam Ghazali, ya kan? Mereka itu dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran amal yang sedikit. Itu untuk lafzul jalalah. Ya, karena memang di sini itu uraiannya tidak terlalu panjang. Ya, lanjut. Ar-Rahman kemudian menafsirkan lafaz Ar-Rahman. Al-Mun'im bi ni'amihil batinah, kemudian Ar-Rahim Al-Mun'im bi ni'amihil zahirah. Jadi perbedaannya Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman itu yang memberikan kenikmatan-kenikmatan yang nampak, yang tidak tampak. Ar-Rahman itu memberikan kenikmatan-kenikmatan yang tidak nampak, kemudian Ar-Rahim itu yang memberikan kenikmatan-kenikmatan yang nampak. Tuh, satu. Versi kedua, kata Abu Bakar bin Abdullah Al-Muzani, beliau mengatakan Ar-Rahman Al-Mun'im bi ni'amid dunya. Kalau Ar-Rahman itu yang memberikan kenikmatan-kenikmatan dunia yang berupa harta, keluarga, anak, keturunan. Sementara kalau untuk Ar-Rahim itu artinya adalah Al-Mun'im bi ni'amid din, yang memberikan kenikmatan-kenikmatan agama. Yang apa? Berupa minal ma'rifah, berkenalan dengan Allah, kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada para malaikat dan seterusnya. Kemudian wasyahadah, mengucapkan syahadah, mengucapkan atau mengikrarkan syahadah, penyaksian kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Esa, yang Maha Tunggal, kemudian Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Tuh. Selanjutnya waqala Ja'far bin Muhammad Shadiq Ar-Rahmanul Muradina Ar-Rahimul Muridina. Kata Imam Ja'far bin Muhammad As-Shadiq, ini bukan istilahnya menguraikan secara detail gitu tentang Ar-Rahman, tetapi ini lebih kepada mengarahkan maknanya. Makanya maksudnya Ar-Rahman itu diberikan sifat Ar-Rahmannya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diberikan kepada orang-orang yang murad, dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Sementara Ar-Rahim itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang berkehendak untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentu sebelum melangkah lebih jauh, antara murad dengan murid itu apa bedanya? Kalau dalam nahwu kan murad itu adalah isim maf'ul dari arada yuridu iradatan fahuwa muridun wa dzaka muradun. Gitu kan. Murad itu isim maf'ul dari arada, irada. Berarti murad itu adalah orang yang diinginkan. Kalau murid itu adalah orang yang memiliki keinginan, orang yang berkeinginan, gitu tuh. Ya, dalam arti kalau murid itu secara mudah, secara gampang. Kalau murid itu adalah orang yang sedang berproses menuju Allah. Tapi kalau orang murad, orang yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah orang yang sudah nyampe ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan justru dia bukan menginginkan Allah, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menginginkan dirinya. Jadi kalau di mana Ibnu Arabi di dalam Futuhat Makkiyah, beliau menafsirkan al-muradun itu dengan sebutan al-majadid, wali-wali majdud. Jadi kewalian atau posisi kedekatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada atau melalui dua proses. Ada proses yang namanya suluk. Jadi suluk itu berproses untuk bisa menjadi orang yang dekat
bersama Allah Subhanahu wa taala. Suluk dengan menjalani mengolah hati dengan proses-proses tertentu, entah itu ditambah dengan puasa, zikiran dan seterusnya gitu ya. Dan itu adanya hanya di thariqah itu, suluk. Kemudian ada yang kedua, yaitu seseorang yang sudah mencapai Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak melalui proses suluk terlebih dahulu. Maksudnya tanpa suluk dia itu sudah langsung dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya wali-wali majdub yang sekali mengucap itu akan menjadi kenyataan. Misalnya ketika dia marah dengan seseorang, misalnya mati kamu, jadi mati. Atau misalnya bangkrut, doain bangkrut, jadi bangkrut. Gitu. Ya, itu adalah yang dimaksud dengan murabi. Jadi kata Al-Imam Ibnu Arabi rahimahullah taala beliau mengatakan humul majdubuna in an iradatihi ma'a tahayyu'il amrillah. Mereka itu sudah dicabut dari kehendaknya. Ma'a tahayyu'il amrillah. Padahal dia itu sudah mempersiapkan segala sesuatu. Ajawazar rusuma kullaha wal maqamat min ghairi mukabadah. Sehingga dia itu bisa mencapai makom-makom tertentu tanpa ada kesulitan. Kayak itu pertama, muradun. Tapi kalau muridun itu mangkana abadan muqbilan 'ala Allah wa ta'atihi muwallin al ghairihi yasma' min rabbih wa ya'mal bima fil kitab was sunnah wa yusimmu amma siwa dzalika wa yasbiru bi nurillah fala yara illa fi lahu fihi ka fi sa'il khalaiq wa ya'mal min ghairihi fala yara fa'il al haqiqati ghairuhu ta'ala. Jadi kata Syaikhul Qadir Al-Jailani dalam kitabnya Al-Bunyah, ketika beliau menjelaskan tentang muridun, jadi murid itu artinya apa? Adalah seseorang yang selalu menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berpaling dari selain Allah. Dia mendengar dari Tuhannya, mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, tidak mendengarkan kepada selain hal itu. Dia melihat dengan cahaya Allah, sehingga yang dia lihat tidaklah kecuali adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya dan kepada semua makhluk, dan tidak mau melihat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Sementara Abu Abdullah bin Ali Al-Haddad itu juga menafsirkan murid itu dengan man tamahhadat fihi iradatu wajhillahi ta'ala wa daril akhirah bi jami'i harakatihi wa sarairihi wa dhawahirihi li ma'adihi wa ma'asyihi. Jadi kata Abu Al-Haddad, murid itu adalah seseorang yang keinginan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala dan akhirat itu sudah murni, sangat murni. Dan itu dilakukan dengan semua upayanya, upaya zahir, upaya batin untuk kehidupan baik dunia ataupun akhirat. Itu ya. Itu adalah pengertian dari muradun atau murid dan murad. Murid adalah orang yang katakanlah masih dalam proses menuju Allah Ta'ala, belum nyampe. Tapi kalau murad orang yang sudah nyampe tapi tidak melalui proses terlebih dahulu. Nah, sehingga penafsiran dari Syekh Ja'far bin Muhammad Shadiq ini itu mengarah ke sana. Maksudnya Ar-Rahman, sifat Allah Ta'ala Ar-Rahman itu hanya diberikan kepada para muradin, orang-orang yang tadi sudah mencapai, sudah usul dengan Allah Subhanahu wa taala. Rahman. Jadi lebih hebat gitu. Sementara Ar-Rahim, sifat Ar-Rahim itu hanya dikhususkan bagi orang yang masih dalam proses. Gitu tuh. Itu untuk Rahman dan Rahim. Gak beres-beres Rahman. Oke, lanjut pada bagian terakhir. Berapa menit jam? 24. 24. Qala ba'duhum, nah sebagian ulama menyebutkan tentang hikmah penyebutan 3 nama di dalam sebuah ayat, yaitu summa awrasnal kitab alladziina istafaina min ibadina faminhum zalimun nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Jadi ada 3 golongan dalam ayat ini di mana mereka itu adalah orang-orang yang mewarisi Al-Quran,
dari kalangan hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada 3 itu golongannya. Yang pertama adalah dzalimun li nafsi, ada orang yang mendolimi dirinya sendiri. Gitu. Apa itu? Itu seseorang yang tidak mau mengamalkan Al-Qur'an. Itu maka kategorinya adalah muqassir, dia itu teledor terhadap tugasnya. 1. Yang kedua, wa minhum muqtasid, sebagiannya yang lain itu ada yang tengah-tengah. Ya maksudnya dia itu anilun bima fi ghalibil awqat, di mayoritas waktunya dia itu sudah mengamalkan. Kemudian yang ketiga, wa minhum sabiqun bil khairat, sebagian dari mereka ada yang amalnya itu lebih-lebih sehingga dia mendahului golongan-golongan yang lain dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Nah, di sini ditafsiri oleh Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah taala dengan mengutip penafsiran dari sebagian ulama. Beliau mengatakan yang ketiga ini, golongan yang ketiga sabiqun bil khairat, maksudnya adalah yadzummul amal bil kitab. Jadi selain mengamalkan kepada Al-Qur'an, selain mengamalkan Al-Qur'an, orang yang ketiga ini menambahkan at-ta'lim, mengajar, wal irsyad, dan mengajak, memberikan petunjuk, wal amal bihi, dan juga mengamalkan ilmu yang ada dalam Quran. Gitu. Fakanahu qala. Nah, sehingga yang di dalam ayat ini seakan-akan Allah Ta'ala itu mengatakan anallah lisabiqin, saya itu adalah Allah bagi golongan yang tadi, sabiqin, orang yang sudah jauh lewat gitu tuh, yang terdepan. Kemudian Ar-Rahman itu untuk al-muqtasidin, berada yang di tengah, golongan yang berada di tengah, yang antara keburukan dan kebaikannya itu masih 50-50 gitu tuh. Sementara Ar-Rahim, sifat Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah lizolimin, bagi orang-orang yang zolim, dengan tanda kutip berarti keburukannya banyak. Wa idzan fallahu yu'til ata, maksudnya, dan juga ada penafsiran lain bahwa lafaz Allah Rasul Jalalah itu yu'til ata, yang memberikan anugerah. Kemudian yang kedua Ar-Rahman al-mutajawiz an zallatil auliya. Kalau Ar-Rahman itu yang memaafkan kesalahan-kesalahannya para kekasih Allah. Yang ketiga al-mutajawiz anil khotoya, yang memaafkan dosa-dosa. Itu tuh. Maksudnya kembali ke tadi ke golongan yang disebutkan sabiqun bil khairat, otomatis orangnya kan luar biasa, sehingga mereka itu mendapatkan pemberian yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Sehingga mereka mendapatkan pemberian. Nah, kemudian golongan yang kedua al-muqtasid itu adalah al-mutajawiz an zallatil auliya. Lafaz Ar-Rahman itu dikhususkan bagi mereka di mana Allah Ta'ala itu memiliki banyak kekasih, tetapi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala terkadang itu terpeleset, salah, berdosa. Gitu tuh. Tapi Allah Ta'ala itu masih memberikan sifat Ar-Rahman kepada mereka, sehingga ya mereka dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Dan yang ketiga Ar-Rahim al-mutajawiz anil khotoya. Yang ketiga itu adalah seseorang yang memaafkan. Nah, sifat Ar-Rahim itu adalah yang sifat Ar-Rahim itu adalah yang memaafkan dosa-dosa. Gampang lah untuk yu'til ata, kemudian al-mutajawiz an zallatil auliya, kemudian itu jadi golongan yang ketiga aja udah keren gitu. Jadi katakanlah diri kita itu nggak perlu muluk-muluk untuk mendapatkan yang pertama itu, tapi cukup mendapatkan ketiga sudah luar biasa. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bikamili tariqah wa khalisidin wa halaji dari risalatihi bi bahril akhlaq bi bahril khawarik, wallahu ta'ala a'lam. Demikianlah para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
pengajian pada sore hari ini semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita bisa mengamalkannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.